warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bisa presentasi pada malam ini, yaitu sejarah peradaban Islam mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Safawi di Persia. Saya sendiri Monica Fitri, 311950, dan rekan saya sedang bekerja, Ahmad Sofyan, 3118174. Pertama adalah perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Safawi di Persia itu dimulai ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Maaf Pak, yang kedua aja Pak, yang lanjut. Slide 3. Nah, sejarah berdiri dan berkembang dinasti Safawi di Persia. Yang pertama itu kerajaan Safawi di Persia baru berdiri ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya. Kerajaan ini berkembang dengan cepat dalam perkembangannya. Kerajaan Safawi sering bentrok dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua, kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negaranya. Kemudian, kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, kota di Azerbaijan. Tarekat ini bernama Tarekat Safawiyah, waktu berdirinya hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani. Dan yang keempat adalah nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi al-Adin, dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan sampai gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Jadi kalau tarekat itu seperti perkumpulan yang dipimpin seorang imam gitu. Kemudian selanjutnya, next Pak, next slide. Pada masa kepemimpinan Junaid, yaitu muridnya Safi al-Adin tadi, dinasti ini memperluas gerakannya dengan menambah kegiatan politik menjadi pada kegiatan keagamaan. Nah, kemudian pada perluasan kegiatan ini menimbulkan banyak konflik antara Junaid dengan penguasa. Salah satunya bangsa Turki yang berkuasa di wilayah itu. Dalam konflik itu Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Selama pengasingannya, Junaid ini tidak diam. Ia malah mendapat penghimpunan kekuatan beraliansi secara politik dengan Uzun Hasan. Ia juga berhasil mempersunting saudara perempuan Uzun Hasan, mencoba merebut Ardabi tetapi gagal. Nah, ketika itu anak Zunaid, si Haidar, masih kecil, dan dalam asuhan Uzun Hasan, karena ini kepemimpinan kerajaan baru bisa diserahkan kepadanya secara resmi pada tahun 1470 Masehi. Hubungan Uzun Hasan dengan Haidar semakin erat setelah Haidar mengawini putri Uzun Hasan, dan perkawinan ini lahirlah Ismail yang kemudian hari menjadi pendiri kerajaan Safawi di Persia. Jadi Ismail ini adalah raja pertama di dinasti Safawi. Kemudian memiliki pasukan yang dipersiapkan dinamai Kizilbas atau Baret Merah. Dari Kizilbas ini di bawah pimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi, pasukan Kizilbas menyerang dan mengalahkan
Aka Koyunlu, yaitu negara-negara Turki, Azerbaijan, dan lain sebagainya. Pasukan ini terus berusaha memasuki dan menaklukkan kota-kota dan akhirnya berhasil merebut serta menduduki gitu. Kemudian di kota ini juga Ismail memproklamasikan sebagai raja pertama dinasti Safawi yang disebut dengan sebutan Ismail I. Gitu. Kemudian Ismail I ini berkuasa selama 23 tahun. Dia berkuasa pada umur 7 tahun. Kemudian dia bisa menghancurkan beberapa kekuatan-kekuatan negara di Turki, di Aka Koyunlu tadi yang disebut dengan Turki, Azerbaijan, kemudian Kaspia, dan lainnya. Hanya dalam waktu 10 tahun, ia menguasai kekuasaan seluruh Persia di bagian timur. Kemudian ambisi politik mendorongnya untuk terus mengembangkan sayap menguasai daerah-daerah lain. Kemudian namun Ismail bukan hanya menghadapi musuh yang kuat, tetapi juga yang sangat membenci golongan mereka, yaitu Syiah gitu. Peperangan dengan Turki Utsmani terjadi pada tahun 1514 Masehi. Karena keunggulan organisasi militer Utsmani, jadi dalam peperangan ini Ismail mengalami kekalahan. Malah Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Salim dapat menduduki Tabriz. Kerajaan Safawi terselamatkan pulangnya Sultan Utsmani ke Turki karena terjadi perpecahan di kalangan militer. Nah, kekalahan yang terjadi antara Utsmani dengan Ismail pada masa Ismail ini membuat Raja Ismail menjadi turun kepercayaan dirinya sebagai seorang raja, yang mengakibatkan hidupnya itu seperti hancur gitu. Hancur. Kemudian dia jadi suka menyendiri dan hidup hura-hura gitu, karena udah terbawa stres kalah dari Turki tadi. Kemudian rasa permusuhan kerajaan Utsmani terus berlanjut. Peninggalan Ismail, peperangan dua kerajaan besar ini terjadi terlalu sering sampai setelah di Raja Ismail, yaitu Tahmas I, Ismail II, sampai Muhammad Khudabanda. Pada masa tiga raja tersebut, Safawi mengalami kelemahan. Kemudian muncul boleh itu deh Pak, slide selanjutnya. Ada para khalifah dinasti Safawi. Yang pertama itu Ismail tadi, Ismail I. Dia memerintahkan itu 1502 sampai 1524. Kemudian selanjutnya adalah Tahmas I, anak dari Ismail I. Dia berkuasa dari 1525 sampai 1576. Kemudian ini lebih jelasnya ada di makalah ya kawan-kawan. Kemudian yang ketiga Ismail II, dia merupakan putra dari Tahmas I, berkuasa di 1576 sampai 1577. Kemudian yang keempat Muhammad I, putra dari Tahmas I, saudara Ismail yang kedua. Dia berkuasa dari 1577 sampai 1587. Nah, yang kelima yaitu Abbas I yang Agung. Dia berkuasa 1587 sampai 1629. Merupakan putra dari Muhammad I. Terus selanjutnya Safi, ia adalah cucu dari Abbas I, berkuasa 1629 sampai 1642. Abbas kedua, putra dari Safi, berkuasa 1642 sampai 1666. Kemudian Sulaiman I, putra dari Abbas II, berkuasa 1666 sampai 1694. Sultan Hussein, putra Sulaiman I, berkuasa 1694 sampai 1722. Tahmas II, putra dari Sultan Hussein, 1729 sampai 1732. Abbas yang terakhir adalah Abbas ketiga, putra dari Tahmas I, 1732 sampai 1736.
mau dialihkan? Ini udah ada Saudara Sofyan atau mau ada. kolaborasikan? Terserah. Alhamdulillah. Boleh. Atau mau dilanjut dulu, Monik? Gimana? Boleh. Silakan. Siap. Terserah. Ya. Satu lagi ya, Bang Sofyan. Iya. Oke, terus ya, selanjutnya ialah kemajuan dinasti Safawi. Kemajuan dinasti Safawi ini terjadi pada pemerintahannya Raja Abbas I yang kelima, urutan yang kelima tadi. Karena di sini dia membawa dinasti Safawi ini bisa berperang dan menang gitu, menang dengan kerajaan Utsmani, karena dia mengambilkan banyak langkah-langkah. Yang pertama itu berusaha menghilangkan dominasi pasukan Gizilbas atas kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan yang baru. Anggotanya berdiri dari budak-budak berasal dari tawanan perang Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada sejak Raja Tahmasp I. Kemudian yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki untuk mewujudkannya Abbas I, sehingga terpaksa dia menyerahkan beberapa wilayah kepada Turki, yaitu Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan. Di samping itu, Abbas berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Dalam khutbah-khutbah yang menyerah. Yang kedua ya? Itu ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oh, slide selanjutnya ya. Yang ketujuh, ya. Kemajuan dinasti, peninggalan kemajuan dinasti Safawi. Kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi tidak hanya terbatas di bidang kerajaan ini, juga mengalami banyak kemajuan. Kemajuan itu antara lain adalah sebagai berikut. 1. Bidang ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian, lebih-lebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan Pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Di samping sektor perdagangan, kerajaan ini juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah bulan sabit subur atau fertile crescent. Oke, lanjut. Slide selanjutnya dong. Slide selanjutnya udah. Dua, bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang peradaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, mengherankan apabila pada masa kerajaan ini tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, yaitu Baha al-Din al-Syairazi, generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Syairazi, filosof, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damat, atau filosof ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Dalam bidang ini, kerajaan Safawi mungkin dapat dikatakan lebih berhasil dari 2 kerajaan besar Islam lainnya pada masa yang sama. 3. Bidang pembangunan fisik dan seni. Para penguasa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan atau ibu kota kerajaan menjadi kota yang sangat indah. Di kota itu berdiri bangunan-bangunan besar lagi indah seperti masjid, rumah-rumah
rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Jenderut, dan istana Hihil Sutun. Oke, kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara apik. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Di bidang seni, kemajuan nampak begitu kentara dalam gaya arsitektur bangunannya, seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1611 dan Masjid Syekh Lutfi Masjid Syekh Lutf Allah yang dibangun tahun 1603 Masehi. Udah. Lagi. Lanjut ya. Terus kemunduran dinasti Sapawi. Peninggal Abbas. Sabar bang. Double. Bacanya pelan-pelan aja sambil napas, ntar lupa napas lagi. Udah napas ini, udah napas. Dosennya Satu sih. slide lagi nih, satu slide. Dah. Ya, oke. Semangat. Langsung. Lanjut. Kemunduran dinasti Sapawi. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Sapawi berturut-turut diperintah Ngapain oleh kemana kemakan? itu Safi Mirza 1628 sampai 1642 Masehi. Abbas II 1642 sampai 1667 Masehi. Terus Sulaiman dari 1667 sampai 1694. Lalu Husain dari 1694 sampai 1722. Ya. Nah, lalu Tahmas II dari 1722 sampai 1732 Masehi. Dan Abbas III dari 1733 sampai 1736 Masehi. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Sapawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Oke, 1. Dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Sapawi. 2. Perang yang berkelanjutan dengan dinasti Utsmani. 3. Seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. 4. Pasukan perang yang tidak memiliki semangat kembali untuk berperang. Oke. Ya, syukron. Ahmad Terima Sofyan. kasih. Makan. Oke, Napas siap. dulu, napas. Ntar butuh napas buatan lagi. Oksigen mahal. Sekian dari Boleh, Man? kelompok kami. Man, Ya, kayaknya lanjut dulu ke Aini. Jadi nanti kalau ada yang Pertanyaannya di Google. pas yang keduanya aja Oke, mungkin ya. Soalnya siap. Ustadznya belum Siap. masuk. Oke, oke, makasih infonya. tutup dulu Makasih ya. ke materi. Kata Sofyan aman. Baru mau nanya. Masih ya. Nanya udah. Ya makan aja. Makan Jangan dulu, Saf. ngomong. Makan dulu. Santai. Keselak lo. Nikmatin. Keselak kan tuh. Makan dulu. Dulu. Hmm. Sekian dari Sekarang kelompok makan. kami. Jangan makan dulu. Makan sekarang.